Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi ya, channel Agus Kunjung. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara menanam nanas di kebun bagi pemula ya. Baik, langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan ya. Oke, nanas adalah buah tropis yang terkenal dengan rasa manisnya dan aroma yang khas. Buah ini memiliki bentuk oval atau memanjang ya, dengan kulit berdaging yang tebal dan berwarna hijau kekuningan. Daging buah nanas berwarna kuning dengan serat yang renyah dan juice. Nanas mengandung banyak vitamin C loh dan serat, sehingga baik untuk kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Buah nanas juga sering digunakan dalam berbagai hidangan seperti salad buah, jus kue, atau sebagai bahan dalam masakan seperti masak manis asam. Menanam nanas bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk pemula dalam berkebun. Oke, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah umum untuk menanam nanas bagi pemula ya. Pertama, pilih varietas yang tepat atau jenis nanas ya. Ada beberapa varietas nanas yang bisa kalian pilih, seperti nanas queen, nanas madu, atau nanas smooth giant. Pilih varietas yang sesuai dengan iklim dan kondisi tubuh di daerah Anda. Kalau saya ini jenis nanasnya bervariasi. Ini ada nanas queen dan nanas madu juga, tapi saya cuma menanamnya cuma dua jenis nanas ini saja. Karena sepertinya dua nanas ini kalau ditanam di pegunungan ini sepertinya bagus nih. Oke, selanjutnya kalian juga harus persiapkan lahan ya. Pastikan lahan yang dipilih terkena sinar matahari penuh dan memiliki drainase yang baik. Nanas menyukai tanah yang kaya akan bahan organik. Ini saya tanam nanasnya tidak satu kebun penuh ya, tetapi cuma di pinggir kebun, karena saya menanam nanas ini tidak untuk saya jual, melainkan saya makan sendiri jika sudah matang atau masak. Kalau soal terkena sinar matahari, ini juga belum terlalu kena sinar matahari karena kebun saya ini terlalu dekat dengan bambu-bambu. Jadi kalau sinar matahari itu kan bagusnya kan kalau pas pagi hari itu ya. Jadi kalau pas pagi hari sinar matahari itu masih tertutup atau ketutupan dengan pohon bambu-bambu itu. Nah, ini nanas saya ya, yang kelihatannya masih kecil-kecil. Oke, ini saya bersihin tempatnya dulu biar agak terlihat baik dan rapi. Tuh lihat, itu ini juga ada nanasnya. Wah, ini bagus ya, sepertinya di bawahnya juga ada cabang-cabangnya, bagus sekali. Wah, ini saya juga menanam nanasnya, ini juga agak banyak ya, tapi ini sayangnya nanas-nanasnya ini tidak saya beri jarak pas dulu waktu saya proses penanamnya. Saya cuma nanamnya cuma sembarangan, tapi hasilnya juga baik karena saya berpikirnya nanasnya saya ini bukan saya jual, tetapi cuma saya makan sendiri paling ya setiap 8 bulan atau 10 bulan gitu. Nah, ini ada dua nanas yang siap untuk saya panen, tinggal saya menunggu masaknya ini. Oke, untuk selanjutnya kalian juga harus menanam bibit atau pilih bibit yang tepat ya. Tanam bibit nanas dengan kedalaman yang cukup. Pastikan untuk memberi jarak yang cukup antara tanaman nanas. Biasanya itu sekitar 60 sampai 90 cm ya, antara setiap tanaman. Kalau saya ini bibit nanasnya saya ambil dari kebun nanas tetangga. Kemudian cara nanam bibitnya saya tidak langsung saya satukan dengan tanah, melainkan saya rendam dulu bibit nanasnya tadi di dalam pot yang sudah saya isi dengan air satu persatu. Kemudian setelah 1 atau 2 minggu saya cek dan semua bibit nanasnya tidak langsung keluar akar-akarnya, dan baru saya
satukan atau saya tanam di tanah atau kebun saya yang kosong tadi atau di pinggir-pinggir kebun. Oke, untuk selanjutnya soal perawatan ya. Airi tanaman secara teratur, terutama selama musim kemarau seperti saat ini. Pemupukan secara teratur juga diperlukan ya, untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Kalau soal pemupukan, saya cuma memberi pupuk kandang. Saya cuma memberi pupuk pada tanaman nanas ini. Saya cuma kasih 1 tahun sekali, itu pun nanas saya hasilnya juga bagus. Tetapi bagi kalian yang menginginkan nanasnya lebih bagus lagi, mungkin memerlukan pemupukan nanasnya dalam beberapa bulan dalam setahunnya. Dan soal pengairan, kebun saya ini cukup mudah karena kebun saya ini dekat sekali dengan sungai, sehingga memudahkan saya dalam proses pemberian air pada nanas-nanas saya ya. Kemudian selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Perhatikan tanda-tanda serangan hama atau penyakit dan tanggapi secara cepat. Penggunaan insektisida atau insektisida organik. Obat yang tadi dapat membantu mengendalikan serangan tanpa merusak tanaman. Kalau tanaman ini saya tidak perlu pengendalian hama atau penyakit ya, soalnya ini saya tidak fokus terhadap nanas-nanasnya ini. Saya cuma sebagai kerja sampingan. Kalau bagi teman-teman pemula yang ingin memelihara nanas, kalian semua harus konsisten ya dalam memelihara nanas, karena kan tujuan Anda menanam nanas ini kan untuk Anda jual, dan pastinya Anda juga harus fokus dan dalam satu tujuan, yaitu proses pengembangan nanas-nanas ini supaya mendapatkan keuntungan yang baik atau keuntungan yang banyak. Nah, ini juga ada ya, ternyata tetangga saya itu juga ada yang usil. Ini sehabis ambil nanasnya saja masih muda gini sudah diambil, dan katanya ini belum masak tapi sudah dipotong, jadi langsung dibuang di dekat sini saja. Jadi dibiarkan di tempat ini saja. Kemudian selanjutnya, ini pada proses terakhir, yaitu proses yang paling menyenangkan, yaitu proses pemanenan. Nanas biasanya siap dipanen setelah 12 bulan atau 18 bulan ya, tergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhan. Panen saat buah sudah berwarna kuning keemasan dan mudah dipetik ya. Kalau saya pada pemanenan nanas tidak saya tentukan ya, kadang 12 bulan, 14 atau 17 bulan, karena saya dulu pada proses penanaman bibit nanas tidak saya samakan, jadi proses pemanenannya tidak bisa bersama-sama. Kemudian ini yang tahap terakhir yang harus diperhatikan, yaitu pemangkasan. Setelah panen, lakukan pemangkasan pada tanaman nanas untuk merangsang pertumbuhan tunas baru ya. Kalau ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan setelah proses pemanenan nanas, karena ini merangsang pada baik dan buruknya pertumbuhan tunas baru pada nanas. Oke, demikian, atau dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pemula dapat menikmati proses penanaman nanas dan memperoleh hasil yang memuaskan. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya tentang berkebun nanas bagi pemula yang bisa mendapatkan keuntungan dan hasil yang memuaskan. Dan jika masih ada penjelasan saya yang masih kurang atau tidak jelas, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, atau saya akan membalas komentar Anda semua, atau saya akan membuat konten lagi tentang memelihara nanasnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.